warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Subahul khair ayyuhat tullab, kaifa halukum? Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Ini ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Hamid, man anta? Siapa kamu? Ana thalibun. Saya adalah seorang mahasiswa bil jami'ati, di sebuah kampus. Ana, saya, thalibun adalah seorang mahasiswa bil jami'ati, di sebuah kampus. A anta thalibun jadidun. A anta, apakah kamu? Thalibun adalah seorang siswa atau mahasiswa jadidun yang baru. Naam, iya. Ana, saya, thalibun adalah seorang mahasiswa jadidun yang baru. Min aina anta, dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Ana, saya, minal hindi, dari India. Ma ismuka, siapakah kamu? Siapakah namamu? Ma ismuka, siapakah namamu? Ismi, panjang ya. Ismi Muhammadun. Namaku adalah Muhammad. Dikasih harokat. Waman hadzal fata alladzi ma'ak. Dan siapakah pemuda ini? Alladzi ma'ak, yang bersamamu. Alladzi ma'ak, yang bersamamu. Alladzi kemarin bermakna yang ya, menunjukkan naat, mempertegas. Hadza zamili, maksudnya huwa zamili, dia laki-laki. Zamili, panjang. Zamili adalah temanku. Ahuwa aidon minal hindi, apakah dia laki-laki? Apakah dia aidon juga minal hindi, dari India? Apakah dia juga dari India? La, tidak. Huwa minal yabani, dia minal yabani, dari Jepang. Ma ismuhu, siapakah namanya? Ma ismuhu, siapakah namanya? Ismuhu Hamzah, namanya adalah Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad, apakah bahasamu? Hai Muhammad, apa bahasa yang kamu gunakan? Maksudnya gitu. Ma lughatuka ya Muhammad, apakah bahasamu ya Muhammad? Lughati urdiyah, bahasaku adalah bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu bahasa Pakistan. Lughati, bahasaku, ya kan? Al-urdiyah adalah bahasa Pakistan atau bahasa Urdu. Ahya lughatun sahlah. Ahya, apakah dia? Hiya di sini kembali ke lughah. Kenapa pakai hiya? Karena lughah itu, lughatun itu belakangnya kan ada tak marbutoh, berarti dia menunjukkan perempuan. Maka dhamir yang digunakan adalah hiya. Ahya, apakah dia? Dia bahasa. Lughatun adalah bahasa. Sahlatun, yang mudah. Apakah dia bahasa yang mudah? Maksudnya bahasa Urdu tadi. Naam, iya. Naam, hiya lughatun sahlah. Dia bahasa tadi, bahasa Urdu, lughatun sahlah. Hiya lughatun sahlah, dia adalah bahasa yang mudah. Wa Hamzah, dan Hamzah, ma lughatuhu, apakah bahasanya? Bahasa sehari-harinya. Lughatuhu, bahasanya, al-yabaniyah, adalah bahasa Jepang. Wahia, dan bahasa Jepang, ya kan? Wahia, dan bahasa Jepang, lughatun sya'bah, adalah bahasa yang sulit. Itu di sampingnya itu contoh dari bahasa Jepang.
atau penulisan dari bahasa Jepang. Contohnya seperti itu. Al-lughatul yabaniyatu. Hamid, aina abuka ya Muhammad? Di mana ayahmu hai Muhammad? Abi, ayahku, fil Kuwait, di negara Kuwait, di Kuwait. Huwa, dia atau beliau ayah maksudnya. Tabibun adalah seorang dokter, syahirun yang terkenal. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Hiya, dia maksudnya ummi. Ummi itu meskipun tidak ada tak marbutohnya, tapi dia menunjukkan makna perempuan. Maka karena menunjukkan makna perempuan, dia dhamirnya menggunakan hiya. Hiya, beliau, ayodon juga, fil Kuwait, di Kuwait, ma'abi bersama ayahku. Beliau juga di Kuwait bersama ayahku. Hiya, beliau, mudarrisatun hunaka. Beliau mudarrisatun adalah seorang guru, hunaka di sana. Hamid bertanya lagi, adzahabta ilal Kuwait ya Muhammad? Apakah kamu pergi ke Kuwait hai Muhammad? Naam. Ya, dhahabtu. Saya juga pergi ke sana. Wa zamiluka, dan temanmu, aina abuhu, di mana ayahnya? Abuhu, ayahnya, fil Yabani, di Jepang. Huwa, beliau, maksudnya ayahnya temannya Muhammad tadi yang bernama Hamzah. Huwa, beliau, tajirun adalah seorang pedagang, kabirun yang besar. Alaka ahun ya Muhammad? Alaka, apakah kamu memiliki? Berarti la di sini menunjukkan kepemilikan. Alaka, apakah kamu memiliki ahun? Saudara hai Muhammad, apakah kamu memiliki saudara hai Muhammad? Naam, ya. Li, saya memiliki ahun wahidun, seorang saudara laki-laki. Ahun, saudara laki-laki, wahidun satu, berarti seorang saudara laki-laki. Li ahun wahidun, saya memiliki seorang saudara laki-laki. Ismuhu, namanya Usamah. Namanya adalah Usamah. Wahuwa, dia maksudnya Usamah, ma'i bersamaku, huna di sini, fil Madinah al-Munawwarah, di Madinah al-Munawwarah, di kota Madinah al-Munawwarah. Wali, dan saya memiliki uhtun, seorang saudara perempuan. Uhtun wahidatun, seorang saudara perempuan. Ismuha, namanya Zainab, namanya adalah Zainab. Wahia, dan dia perempuan, fil Iraqi, di negara Irak. Ma'azaujiha, bersama saudara perempuannya. Wa zaujuha muhandisun. Ada kesalahan. Wahia, dan dia, maksudnya si Zainab tadi, fil Iraqi, di negara Irak. Ma'azaujiha, bersama suaminya. Zaujun artinya suami, zaujiha berarti suaminya, menunjukkan kepemilikan. Zaujuha, suaminya si Zainab tadi, muhandisun adalah seorang insinyur. A'indaka sayyaratun ya ahi? Hamid bertanya lagi, a'indaka, apakah kamu memiliki sayyarah, sebuah mobil? Apakah kamu memiliki mobil ya ahi, hei saudaraku? La, tidak. Muhammad menjawab, la, tidak. Saya tidak memiliki maksudnya. Ma'indi sayyarah, saya tidak memiliki mobil. Ma'indi sayyarah, saya tidak memiliki mobil. Indi darrajah, saya memiliki sepeda. Hamzah, temannya tadi yang dari Jepang, indahu, dia memiliki sayyarah. Hamzah memiliki mobil. Jadi di bab yang ke-10 ini, pelajaran ke-10 ini menerangkan tentang penggunaan dhamir, yaitu dhamir muttasil yang bersambung dan munfasil yang berpisah, ya, yang berpisah, yang bersambung, yang berpisah dulu. Yang berpisah contohnya adalah di sini menggunakan kata anta, ya kan? Kenapa dikatakan berpisah? Karena tidak disambung dengan kata yang lain.
Contohnya anta, ana, kemudian apalagi? Kemudian huwa di sini. Ana lagi, kemudian huwa. Nah, di sini huwa. Huwa, kemudian hiya. Di sini menggunakan hiya. Ini semuanya adalah dinamakan dhamir munfasil. Dhamir yang berpisah. Dhamir yang berpisah. Sedangkan yang kedua adalah dhamir munfasil, yaitu dhamir muttasil maksudnya. Dhamir muttasil. Kalau dhamir munfasil itu yang berpisah, yang saya sebutkan tadi, ana, anta, huwa, ya kemudian hiya, itu namanya dhamir munfasil. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil atau dhamir yang bersambung. Contohnya di sini adalah ismuka. Nah, di sini ismuka, namamu. Nah, namamu. Terus ismi di sini, namaku. Yang di sini yang menunjukkan dhamirnya itu adalah ka. Ka di sini itu artinya adalah kamu. Tapi karena disambung dengan isim, ya kan, aslinya adalah ismun, jelek ya, plus anta. Tapi karena di sini disambung dengan isim, maka anta di sini diganti dengan ka. Seperti yang kita hafalkan kemarin, iyaka, ya kan, kata iya di situ kan itu penggabungan antara isim, ya kan, kemudian disambung dengan dhamir. Seperti itu, biar ada artinya, biar orang itu mengerti. Ismuka, ma ismuka, siapakah namamu, ya kan? Ka di situ itu menunjukkan menunjukkan dhamir. Yang ismu menunjukkan isim. Kemudian ismi, namaku. Itu ya. Ismi, namaku. Muhammad adalah Muhammad. Waman hadzal fata alladzi ma'ak. Dan siapakah lelaki ini yang bersamamu? Ya, di sini ada dhamir, yaitu bersambung dengan kata ma'a. Di sini dhamirnya apa Ustadz? Dhamir muttasil. Karena apa? Karena dia bersambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan di bawahnya ada huwa. Namanya dhamir juga, namanya dhamir munfasil. Karena apa? Dia terpisah dari kata setelahnya. Paham sampai sini ya? Jadi kalau katanya itu dhamirnya itu bersambung namanya dhamir muttasil. Kalau dhamirnya itu terpisah namanya dhamir munfasil. Sampai sini paham ya? Kemudian ini bersambung ke pelajaran yang lalu. Jadi dhamir itu kan juga termasuk isim ma'rifat, ya enggak? Maka dhamir itu juga bisa digunakan sebagai mubtada. Contoh di sini. Jadi ini biar tidak lupa dengan pelajaran yang kemarin, kita sambung pula dengan pelajaran yang kemarin. Huwa, ya kan? Huwa berarti posisinya adalah sebagai mubtada. Karena apa? Dia berupa isim dhamir terletak di awal kalimat. Di sini kan setelah titik, terletak di awal kalimat, berupa isim dhamir, dibacanya adalah mabni. Mabni itu tidak berubah harokatnya. Ada dua kata yaitu mabni dan mu'rab. Kalau mabni itu tidak berubah, mau dia itu berposisi sebagai di awal atau di akhir, ya kan? Di awal atau di akhir atau di tengah, semuanya itu tidak merubah harokatnya. Itu namanya isim yang mabni. Dan salah satunya adalah dhamir. Isim dhamir itu termasuk mabni. Kemudian ada yang lain yaitu mu'rab.
mu'rab itu kata-kata lain yang ketika dimasuki oleh huruf atau perangkat yang lain dalam bahasa Arab, itu dia akan merubah harokatnya. Contoh, ismun, ketika dia berada di depan, ya kan, maka dia berharokat dhammah. Ismu Muhammad, ismu Zamili, nama temanku, ya. Ketika dia berubah diberikan huruf jer, maka dia akan berharokat kasroh. Contoh, ala zamili, ya, ala zamili, di atas temanku, atau ila zamili, kepada temanku. Maka atau ila ismi, ya kan, kepada sebuah nama. Ilal ismi, pada sebuah nama. Maka ini yang dinamakan isim mu'rab. Itu kita pelajari nanti. Yang penting ini paham dulu. Jadi di sini kata dhamir itu juga bisa digunakan sebagai mubtada. Paham sampai sini ya? Huwa, dia, minal yabani. Kata minal yabani di sini posisinya adalah sebagai khobar karena mengkabarkan dari mubtada'nya. Huwa minal yabani. Dan minal yabani di sini bentuk khobarnya adalah khobar syibih jumlah karena terbentuk dari yang namanya jer, huruf jer dan isim yang dijerkan. Huruf jernya berupa apa, Ustadz? Huruf jernya berupa min. Kemudian yang dijerkan atau isim yang menjadi terkena dampak adanya isim, adanya huruf jer adalah yabani. Terletak adanya dua hal ini maka dinamakan khobar syibih jumlah. Huwa berposisi sebagai mubtada karena terbentuk dari isim dhamir dan terletak di awal kalimat, dibaca mabni atau tidak berubah. Minal yabani berposisi sebagai khobar, ya kan, karena terletak setelah mubtada. Ini alasannya ya, terletak setelah mubtada dan berbentuk jer dan majrur, maka dinamakan khobar syibih jumlah. Lanjut, ma ismuhu. Nah, kemarin Ustadz menyuruh menghafal iyahu. Lah, hu-nya ini loh. Hu-nya ini itu adalah isim, adalah dhamir muttasil. Kenapa muttasil? Karena dia bersambung dengan kata sebelumnya. Ismuhu, atau kata yang biasa kita gunakan adalah assalamu alaikum. Kumnya di sini itu juga dhamir, namanya dhamir muttasil. Kenapa? Karena dia bersambung dengan kata sebelumnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Tapi di sini tidak dibahas, di buku ini belum dibahas tentang penggunaan dari kata kum. Cuma kita sudah menghafal. Artinya adalah kalian semua. Berarti ini ada kata-kata assalamu, semoga keselamatan, alaikum, diberikan Allah kepada kalian semua. Itu adalah doa. Jadi salam itu isinya adalah doa kepada kalian. Kum itu kalian atau kamu semua, boleh. Lanjut, malughatuka. Di sini juga ada dhamir. Nah, dhamirnya apa? Dhamirnya adalah dhamir muttasil. Kenapa Ustadz? Karena dia bersambung dengan isim sebelumnya atau bersambung dengan kata sebelumnya. Paham sampai sini ya? Malughatuka. K-nya ini loh. Nah, K-nya ini adalah dhamir. Dhamirnya apa Ustadz? Dhamirnya dhamir muttasil. Karena apa? Karena dia bersambung dengan kata sebelumnya. Kemudian kata lagi lughati. Nah, lughati di sini kata aslinya adalah lughatun dan
ana. Tapi karena ada dia itu berposisi setelah kata-kata lain dan menunjukkan kepada saya, bahasa yang saya miliki atau bahasa yang saya gunakan, maka kata ana diganti dengan ya. Kemarin Ustadz sudah menyuruh menghafal iya ya, kan? Iya yang di belakang itu adalah menunjukkan ini bahasa saya. Terletak dari domirnya di sini. Ahia, lah ini beda. Hiya di sini namanya adalah domir munfasil. Kenapa? Karena dia dipisah dari kata yang disandingkan, yaitu kata lughah. Dipisah ya. Dia menggunakan gone dewe. Kemudian hiya di sini dipisah lughatun, pisah sahlatun. Lughatun sama hiya sama lughatun di situ dipisah, maka dinamakan dhamir munfasil. Sampai sini bisa dipahami ya? Semoga bisa bermanfaat. Nanti dicari yang lain dulu. Dicari yang lain. Kemudian untuk latihan mengerjakan tamarin 1, ya kan? Dikerjakan di buku saja. Tamarin 1, ajib jawablah anil as'ilatil atiyah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini kan mudah-mudah semua ya. Kalau ada yang belum paham artinya bisa ditanyakan. Kemudian di sini ini penggunaan 1 sampai 2 saja. Yang 3 nanti enggak usah. 1 sampai 2. Letakkan fil faraghi titik-titik atau ruang kosong. Faragh ruang kosong fi mayali ad-dhamir. Dari penggunaan dhamir. Kalau hu itu untuk laki-laki, nya tapi laki-laki, tapi kalau ha itu nyana perempuan. Saya kasih contoh. Hadhil bintu nomor 1 ya. Perempuan ini tholibatun, atau anak ini ya kan, tholibatun adalah seorang siswi atau seorang mahasiswi. Boleh. Ismu namanya, ya kan, namanya. Nya semua ini apa namanya? Nya, karena nyanya ini adalah kembalinya kepada seorang perempuan, maka menggunakan hu atau ha. Menggunakan ha. Karena apa? Dia kembalinya ke perempuan. Ismuha Zainab, namanya adalah Zainab. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi di sini menggunakan ha. Gini ya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.